three, four. I don't wanna go to school tomorrow. I can't study thinking about you, and you know I always do. I don't wanna go to sleep. Di sini saya Nabila, perwakilan dari kelompok saya. Di sini saya diberikan kesempatan untuk mewawancarai seorang perempuan muda yang usianya sama seperti kita. Namanya Kak Sela Anissa. Halo, Bisa perkenalkan diri dulu, Kak? ya namanya Sheila Nisa, kelas 2 di SMA 1 Tarunta. Kakak di sini tuh sebagai apa nih, Kak? Saya di sini mewakili ayah saya untuk datang ke wawancara ini karena ayah saya sedang berhalangan untuk hadir. Ayah saya bernama Bapak Joko. Kak, saya mau mengajukan sedikit pertanyaan nih, Kak, ya. Iya, Pertama, ini budidaya ikan lele sudah mulai dari tahun berapa nih, Kak? kita masih baru-baru ini Mbak, dari tahun 2018. Oh, dari 2018. Nah, kira-kira nih dalam budidaya ikan lele ini alat dan bahan yang diperlukan tuh apa ya, Kak? Kita sudah punya kolam, jadi kita tidak perlu membuat kolam lagi. Yang kita perlukan cuma jaring, paralon untuk sirkulasi air, pompa air, lalu ada bak untuk menyaring ukuran ikan. Menyaring ukuran ikan, oke. Dalam budidaya ini apakah ada pemijahan atau kakak harus langsung membeli indukan atau benih langsung gitu, Kak? Di tempat kita itu langsung membeli bibit dari pengusaha ikan lainnya. Kira-kira dalam satu periode itu kakak mampu membeli berapa bibit? Kita mampu membeli 1000 bibit. Oh, 1000 bibit. 1000 bibit itu kira-kira untuk berapa kolam, Kak, itu? Itu tergantung ukurannya. Kalau yang kecil kita sendirikan ke kolam yang lebih kecil, lalu yang sedang di kolam yang sedang, dan yang besar di kolam yang besar. Kenapa, Kak, kok harus dibeda-bedakan gitu? Karena sifat lele itu kan kanibal, jadi memakan ikan yang lebih kecil. Jadi kita tidak mau terjadi kerugian. Oh, iya. Jadi kita memisahkan ukuran lele tersebut. Ya. Sebelumnya ikan lele yang kakak budidayakan ini ikan lele jenis apa sih, Kak? Ini lele jenis sangkuriang. Kenapa kok milih lele sangkuriang? Kenapa enggak lele-lele jenis yang lain gitu ya? Karena lele sangkuriang itu tahan terhadap penyakit, terus cepat bertumbuh besar. Oh iya, Kak. Kan kalau dilihat-lihat nih ya, Kak, secara sekilas semua lele itu kan sama Ya. ada kepalanya, terus ekor, terus kepalanya seperti ular gitu kan. Nah, itu ciri morfologi yang membedakan ikan sangkuriang sama ikan lele yang lain tuh yang gimana, Kak? Untuk ciri-ciri morfologinya itu lele sangkuriang memiliki 4 pasang sungut, 2 pasang sungut rahang atas dan bawah. Lalu dia itu tidak bersisik dan tidak berlendir. Berarti itu secara sekilas ya, Kak? Ya. Kalau untuk pakannya gimana nih, Kak? Kalau untuk pakan kita bagi per ukuran. Untuk yang baru kita beli dari penjual benih ikan itu kita kasih cacing sutra. Lalu yang untuk sudah dewasa kan dia sudah bisa memakan yang agak keras seperti pelet. Jadi kita kasih pelet. Itu ada seperti suplemennya atau obat-obatnya gitu, Kak? Ada vitamin. Vitaminnya apa tuh, Kak? Saya kurang tahu vitaminnya apa. Lupa. Oke. Oh ya nih, Kak. Sebenarnya kenapa sih kakak itu kan masih banyak ikan ya, Kak? Kenapa kok harus ikan lele yang kakak budidayakannya, Kak? Karena ikan lele itu harga di pasaran itu cenderung stabil. Jadi kita tidak memiliki kayak ketakutan untuk turun harga gitu. Berapa sih, Kak, harganya tuh, Kak? Kalau untuk di pasaran itu per kilonya 23.500. 23.500. Iya, Dan untuk sekali panen nih, Kak, kakak bisa berapa kilo? 100 kilo. 100 kilo? Iya, Oh, dengan modal awal? dengan modal awal karena kita sudah punya kolam ya, Iya. jadi kita tidak perlu membuat kolam. Kita perlu 1.200.000 untuk membeli bibit ikan. Dan ini nih, yang paling penting, berapa sih, Kak, pendapatan dalam satu periode itu, Kak? Kalau
100 kilo kita kalikan 23.500 itu kita sudah dapat 2.350.000. Itu bersih atau masih Itu kotor? masih kepotong dengan membeli pakan, terus pembelian paralon yang baru. Dan kakak ini jualnya ke pengepul atau ke pedagang-pedagang? Kalau kita itu didatangi oleh pengepul, kita tidak menjual ke pedagang kecil, tapi pengepulnya datang langsung kemari. Kenapa kak kok nggak dijual ke pedagang-pedagang kecil gitu? Karena kalau kita jual ke pedagang kecil itu harganya cenderung turun sedikit. Oh sudah. Iya. Banyak kalau dijual ke pengepul gitu ya kak? Iya. Terima kasih ya Kak Sela atas waktunya berkenan untuk kami sedikit ganggu atas wawancara ini. Kami doakan agar usaha Kak Sela semakin berkembang, Amin. semakin sukses. Amin. Terima kasih. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.